Sahabat Mojo Insight, kita kembali menyiarkan langsung. Saya sekarang tengah berada di booth yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima, dan kami keliling ingin memantau sejauh mana dan seberapa luaskah dampak dari tercemarnya limbah yang ada di sekitaran sini. Ini masih di wilayah Pantai Lawata, dan tadi ada informasi terbaru yang masuk, ada semburan minyak konon, makanya kami ingin memastikan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Parah, Teluk Bima, destinasi unggulan NTB tercemar limbah minyak, diduga akibat keteledoran Pertamina. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Provinsi NTB, Walhi NTB, mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan temuan limbah diduga minyak di sekitar lokasi operasional depot PT Pertamina Persero Bima. Melalui rilisnya, Amri Nuryadi, selaku Direktur Walhi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, menurut informasi yang diperolehnya, tumpahan limbah minyak tersebut bersumber dari kapal Pertamina Kota Bima. Peristiwa tumpahnya limbah minyak tersebut diduga sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu. Itu ditujukan dengan adanya perubahan warna air laut di sepanjang pantai Amahami sejak 2 hari sebelumnya. Kata Amri, seperti dilansir dari portal berita, Rabu 27 April. Meskipun gejala tersebut belum menunjukkan perubahan baru di sepanjang area pantai dan juga perairan di mana tumpahan limbah minyak terjadi, namun penampakan dan bentuk yang muncul semakin parah. Apalagi adanya busa dan buih yang sudah mengental berwarna kecoklatan di area seluruh pantai. Sebelumnya pada tahun 2020, tumpahan minyak juga pernah terjadi di perairan laut Pelabuhan Bima hingga ke Kelurahan Kolo Kota Bima pada saat pembongkaran minyak Marine Fuel Oil atau MFO atau minyak hitam oleh Pelindo 3 di Bima, Nusa Tenggara Barat. Terjadinya peristiwa tersebut karena pihak Pertamina yang tidak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP dalam bongkar muat minyak di pelabuhan. Amri menyebutkan belajar dari 2 peristiwa tersebut artinya bahwa pihak Pertamina teledor dan mengabaikan kemungkinan dampak-dampak yang akan timbul jika terjadi kebocoran dan hal serupa lainnya. Demikian juga dengan pemerintah yang masih tidak menunjukkan sikap tegas atas keteledoran tersebut dan tindakan konkret langsung sebagai upaya untuk pencegahan dampak lebih besar dan juga luas selanjutnya. Pemerintah masih cenderung abai atas kejadian ini yang secara terang memiliki dampak kerusakan yang parah terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran laut beserta biota dan ekosistem lainnya, maupun dampak sosial dan ekonomi yang selanjutnya dapat menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat setempat. Begitu jelasnya, sikap abai pemerintah atas peristiwa semacam ini adalah merupakan tindakan yang lalai, tindak pidana akibat pelanggaran terhadap undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, terkait pasal 97 tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa ini adalah tindak kejahatan terhadap lingkungan. Selanjutnya, pelaku tindak kejahatan pidana terhadap pencemaran lingkungan terkait kelalaian dan atau kesengajaan melakukan dumping limbah dikenakan hukuman pidana selama 3 tahun penjara dan kemudian dikenakan denda maksimal 3 miliar rupiah. Begitu bunyi pasal 105 Undang-Undang PPLH tahun 2009. Dan pelaku dumping limbah di perairan Indonesia dikenakan pidana dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Beserta denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 12 miliar rupiah. Amri juga menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat di laut, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa terjadinya tumpahan limbah minyak Pertamina ini merupakan peristiwa serupa lainnya dan tidak boleh dianggap enteng apalagi diabaikan. Pertamina tidak boleh bungkam tanpa tanggapan dan klarifikasi apapun. Pemerintah harus sigap dan segera bertindak cepat. Jika pemerintah atau aparat terkait tidak bertindak cepat, Walhi NTB akan melaporkan ini sebagai tindak pidana lingkungan hidup, tegas Amri. Hingga saat ini depot PT Pertamina Persero Bima belum mengeluarkan keterangan resmi terkait dengan limbah minyak tersebut. Pemkab
Bima sendiri telah mengambil sampel air laut untuk diteliti di Teluk Bima, NTB yang diduga tercemar limbah minyak Pertamina di mana beroperasi di wilayah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLH Kabupaten Bima menyebut limbah yang berwarna kecoklatan di Teluk Bima bukan dari kegiatan Pertamina. Hal itu disampaikan DLH Kabupaten Bima setelah memantau secara langsung di lapangan yang kemudian dipimpin oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jaidun bersama dengan tim bidang perhutanan rakyat, pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup Kabupaten Bima pada Rabu 27 April. Dugaan sementara berasal dari lumut atau ganggang laut. Demikian keterangan Kabak Protokol dan Komunikasi Setda Kabupaten Bima, Suryadin pada Rabu 27 April. Ia juga menuturkan untuk memastikan penyebab pencemaran Teluk Bima, DLH telah mengambil sampel air laut dan gumpalan untuk dianalisa lebih lanjut. Kemudian akan diteliti di laboratorium. Dengan demikian untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah ada hasil dari laporan laboratorium. Lebih lanjut ia juga menjelaskan dari pengamatan sementara oleh tim Dinas LHK, fenomena yang terjadi sekarang di Teluk Bima lebih menjurus ke sea snout, yaitu suatu lendir laut atau ingus laut yang merupakan sekumpulan organisme mirip dengan mukus yang ditemukan di laut. Sifatnya yang mirip dengan gelatin dan krim umumnya tidak berbahaya, namun dapat mengandung virus dan bakteria termasuk E. coli. Lendir laut sering muncul di Laut Tengah dan baru-baru ini menyebar ke Laut Marmara, Turki. Menurutnya, salah satu penyebabnya karena pemanasan global. Juga banyaknya buangan limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu yang terakumulasi selama ini menuju Teluk Bima, serta akibat naiknya temperatur air laut. Kerusakan tersebut berdampak jangka panjang pada biota laut seperti ikan yang mati dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan lingkungan di Teluk Bima. Sebelumnya diberitakan perairan Teluk Bima NTB diduga tercemar oleh limbah yang berasal dari kegiatan usaha PT Pertamina yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Tumpahan yang diduga limbah itu dapat diduga keras bersumber dari kegiatan usaha Pertamina yang berada di pantai laut di Kota Bima, kata Direktur Walhi NTB Amri Nuryadi dalam keterangannya. Amri mengatakan pencemaran air laut itu sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu. Limbah itu tampak di sepanjang pantai Lawata dan juga pantai Amahami serta sekitarnya di kawasan Teluk Bima. Ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna air laut di sepanjang pantai Amahami. Rekaman video kondisi perairan Teluk Bima yang diduga tercemar limbah Pertamina itu salah satunya diunggah oleh akun Twitter Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Meski belum memunculkan perubahan bau air laut yang menyengat imbas dari tercemar, Amri mengatakan perubahan penampakan dari bentuk air yang muncul semakin parah. Terlebih sudah muncul busa dan juga buih yang mengental berwarna kecoklatan di seluruh areal pantai yang cenderung mulai berbau. Amri menjelaskan tumbuhan minyak setempat itu terjadi di perairan laut Pelabuhan Bima. Amri menjelaskan tumpahan minyak sempat terjadi di perairan laut Pelabuhan Bima hingga ke Kelurahan Kolokota, Bima pada 2020 yang lalu. Kejadian itu terjadi pada saat pembongkaran minyak marine fuel oil atau minyak hitam oleh Pelindo 3 Bima, Nusa Tenggara Barat. Belajar dari peristiwa itu, pihaknya menilai pihak Pertamina teledor dan mengabaikan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi kebocoran lagi.